cost-nya, berapa variabel cost-nya, variabel per sales dollarnya, berapa profit-nya, berapa fixed cost-nya. Nah, kalau sudah ketahuan, teman-teman tinggal masukkan ke rumus dan tinggal dihitung. Kalau keuntungan tertentu, rumusnya F tambah V, fixed cost ditambah profit yang kita harapkan dibagi 1 kurangi V atau contribution margin per sales dollar. Kemudian kalau break even point berarti profitnya 0, maka rumusnya F 1 per V. Begitu juga kalau mencari unit yang dijualnya, maka Q-nya adalah pembaginya yang berbeda, yaitu price dikurangi variable cost per unit. Untuk break even point juga sama, tinggal profitnya dibuat 0. Nah, jangan lupa juga ada multiple product. Nah, kalau di sini bedanya kalau yang satu produk itu satu produk gitu lah. Nah, kalau multiple product, maka dia dianggap sebagai satu paket produk. Nah, baik dalam satu paket produk itu baik ada 2 atau 3 atau 4 produk, yang penting adalah asumsinya komposisi di dalam satu paket produk itu sama. Misalnya ini produk A dan produk B, dia komposisinya adalah 1:2. Produk A ada 1, produk B ada 2 di dalam satu paket produk A dan B. Nah, yang terpengaruh di sini adalah variable cost dan sales-nya. Gabungan di antara keduanya dikalikan dengan komposisi masing-masing. Sementara perhitungan ke break even point atau ke penjualannya itu sama, hanya penghitungan unit sales price-nya dan variable cost per unitnya itu harus disesuaikan dengan komposisi di paket penjualannya. Silakan teman-teman pelajari lagi. Habis itu hubungan margin of safety, profit ratio, sama contribution margin ratio. Nah, karena biasanya data-datanya tersembunyi di balik rasio-rasio ini, teman-teman harus cari dulu, sehingga nanti ketahuan berapa fixed cost-nya, berapa profit-nya, berapa variable cost-nya dari rasio-rasio ini. Jadi hubungannya teman-teman juga harus paham gitu ya. Kemudian differential cost analysis, ya intinya tadi saya sampaikan adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi mana incremental revenue, tambahan revenue, mana incremental atau differential cost-nya. Ingat, yang berpengaruh di sini dalam pengambilan keputusan bisnis adalah incremental atau tambahan biaya dan tambahan revenue-nya, gitu ya. Nah, tambahan revenue-nya berapa, tambahan biayanya berapa. Nah, kalau ada 2 alternatif atau 3 alternatif sekalipun, tinggal dipilih mana yang different revenue-nya paling besar, diferensial revenue-nya paling besar, setelah dikurangi diferensial cost-nya. Atau kalau tidak melibatkan revenue, dalam arti tidak ada revenue, maka dicari mana yang diferensial cost-nya paling sedikit atau paling hemat bagi perusahaan. Nah, yang teman-teman harus ingat adalah ketika di soal nanti mengidentifikasi mana yang termasuk differential cost, mana yang tidak. Nah, teman-teman harus ingat kembali lagi ke sini gitu ya, variable cost-nya. Yang termasuk differential cost adalah variable cost, satu jelas, karena dia akan bertambah seiring dengan pertambahan produk yang akan dihasilkan, misalnya. Out of pocket cost, yang sudah dikeluarkan, uang kas yang terkait dengan keputusannya. Avoidable cost, cost yang bisa dihilangkan gitu ya, yang bisa dihindari. Jadi kalau ada 2 alternatif, kalau kita memilih alternatif A berarti biaya alternatif B bisa kita hindarkan. Opportunity cost adalah, nah ini biaya kehilangan revenue dari alternatif yang tidak dipilih. Kemudian imputed cost atau hypothetical cost ini terkait dengan intangible asset gitu ya, goodwill. Sementara yang tidak termasuk adalah sunk cost, jadi biaya yang sudah dikeluarkan di masa lalu yang tidak bisa diubah atau dikembalikan, sehingga tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kemudian allocated fixed cost, contoh building depreciation. Jadi depresiasi building, nah itu kan tidak terkait dengan biaya, nah itu tidak termasuk differential cost. Nah, teman-teman harus yang menganalisis nanti di soal itu mana yang termasuk differential cost, mana yang bukan. Ini tadi penggunaannya, intinya kita memilih mana yang incremental revenue-nya lebih besar dari differential cost-nya. Kalau alternatifnya banyak, ya cari yang paling besar. Kalau alternatifnya terkait biaya, ya cari biaya yang paling kecil. Nah, sekali lagi, differential cost analysis ini intinya atau yang menjadi fokusnya adalah revenue dan biaya tambahan. Revenue dan biaya tambahan. Jadi tambahannya gitu ya. Bukan total cost atau total biayanya.
Nah, saya menekankan ini ya, ada 2 mungkin yang continue product, DCA, differential cost analysis ini. Jadi untuk yang sifatnya shutdown atau discontinue product gitu ya, walaupun kelihatannya dia rugi, tapi perlu dilihat apakah dengan menutup dia tidak akan semakin rugi gitu ya. Sama juga seperti yang produk, apakah walaupun kelihatannya rugi, apakah dengan mendiscontinue atau tidak menjual produk itu lagi, maka perusahaan tidak akan semakin rugi. Makanya di sini kemarin saya sampaikan, fasilitas ini bisa ditutup kalau setelah ditutup kerugiannya bisa lebih kecil dari 3.000 gitu ya. Jadi dia mungkin sebaiknya tetap dibuka jika ada traceable fixed cost yang unavoidable lebih dari tingkat kerugiannya. Jadi kalau ada fixed cost yang tidak terhindarkan, dalam arti ketika ini tutup maka begitu juga untuk mendiscontinue produk. Kalau ada fixed cost yang unavoidable, cost yang tidak bisa terhindarkan, dengan menutup ini maka si perusahaan fixed cost lebih dari 4.000, maka sebaiknya produknya tetap jalan, tidak perlu ditutup gitu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Intinya kalau untuk differential cost analysis ini logika teman-teman harus konsepnya gitu ya, mana yang mempengaruhi keputusan, mana yang tidak, kemudian berapa angkanya, angka yang mempengaruhi keputusan, berapa angka yang tidak. Selesai? Oh, belum. 2 lagi, linear programming, intinya untuk pengambilan keputusan juga. Yang penting teman-teman menentukan objective function-nya, karena linear programming digunakan untuk 2 gitu ya. Memaksimalkan contribution yang paling maksimal atau meminimalkan biaya, mana biayanya yang paling murah. Nah, ini agak kompleks, kenapa? Karena melibatkan constraint tertentu. Intinya sama, teman-teman adalah harus bisa mengidentifikasi dan memformulasikan objektif fungsinya. Nah, Z sama dengan 40X1 tambah 50X2. Jangan sampai salah teman-teman memformulasikan objektif fungsinya. Apa sih yang dicari gitu ya. Setelah itu kemudian mengidentifikasi constraint-constraintnya ke dalam persamaan. Kalau teman-teman sudah bisa dan akurat mengidentifikasi kedua ini, objektif diagramnya atau untuk menghitung mencarinya itu teman-teman bisa. Seperti di soal UAS tahun lalu kan kayaknya kompleks banget gitu ya. Kayaknya kompleks banget, tapi kalau teman-teman bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis dan bisa mendapatkan apa sih yang dicari, apa bisnis fungsinya, kemudian apa constraint-constraint-nya, maka untuk mengerjakannya bisa lebih mudah. Nah, terakhir pricing yang kemarin kita bahas, intinya adalah kita menentukan harga untuk jangka panjang. Jadi yang dipertimbangkan bukan hanya biaya produksinya saja, tetapi biaya non produksi juga di sepanjang value chain-nya, mulai dari R&D, desain, produksi sampai customer service-nya gitu ya. Dan untuk menetapkan harga itu ada 2 metode yang digunakan, cost based pricing dan market based pricing. Market based pricing intinya adalah kita membuat produk sesuai dengan harapan pelanggan dan setelah menganalisis kompetitor kita. Jadi kita bikin produk sesuai selera pasar, kemudian kita tetapkan dulu target pricing-nya berapa. Ini kira-kira harga yang bisa diterima pasar berapa. Nah, dari target pricing itu kemudian kita tentukan berapa margin yang kita inginkan. Nah, target pricing dikurangi target margin itu, maka itulah target cost perusahaan kita. Nah, yang jadi masalah adalah ketika target cost-nya itu di bawah real cost kita. Kalau cost yang sebenarnya lebih besar dari target cost kita, maka perusahaan harus menurunkan biaya realnya dengan cara melaksanakan value engineering. Value engineering itu intinya adalah kita mengurangi biaya-biaya atas aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk itu. Non-value added cost. Gitu ya. Sementara yang tetap dipertahankan adalah value added cost-nya. Nah, dengan value engineering ini, kemarin disampaikan contohnya yang pro value,
Dia membuat pro value 2 baru, kemudian mengurangi biayanya, biaya produksinya yang awalnya 680, sekarang menjadi 540. Itu market base. Kalau cost base intinya adalah lebih mudah ini ya. Harga ditentukan dengan menambahkan markup atas full cost kita. Jadi ini berdasarkan real cost perusahaan, tinggal ditambah markup-nya berapa, maka itulah harga jualnya. Nah, yang trikinya adalah nilai markup ini itu didapat dari persentase return on investment yang diinginkan. Contoh di sini ROI-nya 18%, kapital investasinya 96 juta, maka nilai markup-nya adalah 18% kali 96 juta, dapat 17.280.000, kemudian dibagi per unit, maka dapat target operating income-nya 8640. Nah, 8640 ini tinggal ditambahkan ke full cost kita, 720, maka itulah nilai markup-nya. Itu ya, non-cost cross pricing ini sudah. Itulah teman-teman yang kita pelajari selama 6 pertemuan kemarin. Kita jelaskan dalam waktu setengah jam. Jadi nggak perlu 6 pertemuan kali ya. Tapi ini kita merefresh saja, kita mengulang biar teman-teman tahu kira-kira apa yang harus dipelajari. Oke, sampai sini sebelum kita masuk ke soal, tahun lalu ada pertanyaan? Pak, izin tanya, Pak. Ya, silahkan. Siapa nih? Sang saya? Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Kenapa? Nggak apa-apa, silahkan. Saya masih Pak, masih agak perlu penekanan lagi, Pak, yang bab full costing sama variable costing ya, Pak. Nah, saya mau nanya, Pak, kan kalau misalnya production volume variance itu kan berasal dari idle variance sama apa Pak, satu lagi ya, saya lupa gitu, menghasilkan production volume variance. Iya. Terus, tapi kan tadi Bapak bilang kan variance itu kan muncul nggak cuma PVV ya Pak, ada yang lain. Contohnya kayak di soal UAS tahun lalu kan ada labor variance. Iya. Yang saya mau tanyain Pak, nanti misalnya kalau PVV itu kan hanya mempengaruhi income statement di full costing dan dia tidak mempengaruhi di direct costing. Nah, kalau varian selain PVV itu pasti ditaruh di setiap income statement Pak, dari direct costing maupun full costing. Oke. Terima kasih Salsa pertanyaannya. Di sini kita bicara terkait variance-nya ya, karena di full costing sama direct costing ini dia menggunakan standar costing. Pertama, mungkin ingat di konsep full costing sama direct costing-nya. Itulah nanti kita apa pengaruhnya ke variance-nya ya. Perbedaan direct costing dengan full costing adalah itu tadi terkait unit fixed cost-nya. Iya, Pak. Oke, fixed cost-nya kalau sementara di direct costing dia masuk sebagai expense, period expense gitu ya. Nah, variance itu kemarin gitu ya, variance. Kalau direct material variance udah paham lah ya teman-teman ya apa saja. Kemudian labor variance juga paham. Nah, untuk direct material sama direct labor itu sama variance ya, itu sama baik di full costing maupun direct costing sama. Kenapa? Dari unit cost-nya. Sehingga variance-nya itu nanti mempengaruhi COGS-nya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi dua-dua perhitungannya kan sama. Nah, sekarang yang FOH-nya. FOH, volume varian itu muncul kan untuk variance FOH menggunakan dua pendekatan ya. Satu volume variance, atasnya controllable variance. Oke. Nah, yang controllable variance itu adalah terkait variabel FOH. Iya, Pak. Terkait variabel FOH. Sementara volume variance itu terkait fix FOH. Ya. Itulah kenapa volume variance dia mengurangi COGS untuk income statement versi full cost. Karena variance itu muncul karena fixed cost. Karena penggunaan fixed cost. Sementara di income statement versi direct costing, volume variance tidak muncul
Karena fixed cost-nya kan di direct costing dia masuknya ke period expense, bukan bagian dari produk, biaya produk. Makanya dia tidak diperhitungkan di income statement atau tidak disesuaikan ke COGS-nya atau contribution margin-nya ya kalau direct costing ya, tidak disesuaikan ke gross contribution margin-nya. Kenapa? Karena volume variance itu terkait dengan fixed cost. Paham, gitu, Pak. Salsa. Berarti varian selain yang berhubungan dengan FOH fixed cost itu FOH fixed cost ya, betul. FOH fixed cost itu masuknya tetap mempengaruhi COGS di tetap kedua mempengaruhi ya COGS dan gross contribution margin di direct costing. Berarti nanti kita tetap menghitung rate-nya untuk DL dan DM itu sesuai budgeted ya Pak, karena nanti udah disesuaikan di variance itu. Ya, betul. Tapi biasanya mungkin nggak sekompleks kemarin khusus pas pertanyaan variance ya di tengah semester lalu ya. Kan di soal UAS tahun lalu juga hanya volume variance dan labor rate variance ya yang dipertanyakan. Paling biasanya mungkin volume variance yang pasti muncul lah ya. Volume variance-nya pasti muncul dan itu perlu dicari. Kalau yang lainnya mungkin dianggap tidak ada variance atau ada varian paling salah satunya ya. Kalau nggak di direct material, mungkin di direct labor-nya. Tapi nggak sekompleks soal pas tengah semester kemarin untuk variance-nya. Baik Pak. Pas satu lagi Pak. Ya, silahkan Salsa. Buat yang full costing itu kan kita menghitung total fixed manufacturing cost-nya itu kan berdasar persentase sesungguhnya yang digunakan Pak. Nah, saya mau tanya untuk cari persentase sesungguhnya yang digunakan itu nanti unit sold per unit produce atau unit sold per unit budgeted ya Pak? Saya masih agak rancu gitu. Gimana pertanyaannya? Kan kalau di income statement full costing kan fixed manufacturing FOH-nya kan dibebankan ke COGS kan sesuai dengan yang dipakai ya Pak? Nggak semuanya. Kalau direct costing kan dimasukin semuanya tuh di expand Pak. Kalau misalnya di full costing kan hanya sesuai sama yang dipakai tuh Pak. Nah itu tuh kita cari perbandingannya itu unit sold per unit budgeted atau unit sold per unit produce ya Pak. Saya masih kayak rancu gitu Pak. Ya, saya agak bingung ya pertanyaan. Tapi intinya mungkin begini. Kan yang masuk jadi COGS, yang masuk dari COGS atau di contribution margin, kan menggunakan standar costing, standar cost. Iya. Tinggal dicari aja standar unitnya berapa. Kalau full costing, fixed cost per unitnya ini masuk nih 15. Iya. 15 ini dari mana? Kan dari budgeted biasanya. Oh, paham dari Pak. Budgeted, oke. Makanya total cost-nya 75. Dia jadi standar costing-nya tuh 75 per unitnya. Nah, sementara direct costing untuk dapat gross contribution margin, dia menghilangkan yang fixed cost itu, yang fixed FOH-nya. Maka dia sampai variable FOH kan, yang tadi kan jadi expense aja. Oh, paham Pak. Itu maksudnya. Karena ini standar costing ya, dia menggunakan biaya standar. Oke, sama-sama. Makasih. Terima kasih Pak. Yang lain? Sebelum kita masuk ke soal, nanti kita Pak, izin bertanya Pak. Silakan, siapa nih? Adinda SN 1. Silakan Adinda. Terkait soal kemarin saya masih bingung tuh di bagian benar Pak. Di bagian yang differential cost analysis itu kan ada opportunity cost ya Pak. Kalau dia buat atau beli. Nah, opportunity cost itu kita tuh terserah masukinnya ke buat atau beli atau ada ketentuannya dia tuh bakal masuk ke bagian buat gitu Pak. Kalau dia membuat sendiri. Pertama mungkin pertanyaannya opportunity cost itu pertanyaan kan opportunity cost itu dia masuk di membuat atau di membeli gitu ya? Dipertimbangkan di membuat atau di membeli. Pertanyaannya ininya adalah fokusnya adalah opportunity cost ini muncul kalau apa? Kalau dia buat atau kalau dia beli? Kalau dia beli. Kenapa kalau dia beli muncul opportunity cost itu? Soalnya kalau beli lahan yang yang produk yang tempat yang harusnya bisa buat digunakan untuk membuat itu bisa disewain, Pak. Bukannya kebalik. Kalau kita beli
berarti tempatnya kan bisa disewakan. Kita bisa dapat tuh revenue sewanya berapa tuh, 30 juta ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau kita beli nih kita beli si Pertan ya. Nanti kita bahas mungkin lebih dalam di soalnya ya. Kita beli Pertan ke vendor luar ya. Nah, otomatis si kapasitas produksinya itu kan bisa kita sewakan. Kita dapat 30 juta juga. Paham nggak di sini? Tapi kalau kita buat, kalau kapasitas produksi ini kita buat, ini kita pakai untuk membuat Pertan. Otomatis si kapasitasnya itu nggak bisa kita sewakan. Jadi kita kehilangan potensi penghasilan sebesar 30 juta dari sewanya. Makanya dia dipertimbangkan di membuat Pertan 72. Oh. Baik, Pak. Paham nggak? Logikanya dapat nggak? Paham. Maksud opportunity cost itu adalah potensi revenue yang hilang dengan kita memilih salah satu alternatif. Kalau kita memilih alternatif membeli, otomatis kan kapasitas produksi itu kosong, bisa kita sewakan. Revenue-nya bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita membuat sendiri si Pertan itu, otomatis kan kapasitas produksi itu tidak bisa kita sewakan. Potensi 30 jutanya jadi kita hilang gitu lah. Itu yang disebut dengan opportunity cost. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti kita bahas di soal ya. Oke, untuk materi saya kira saya sudah sampaikan semuanya. Kalau nanti di ujian muncul yang belum saya sampaikan, ini komitmen saya ya. Kalau muncul ada yang belum saya sampaikan, nanti jadi soal bonus lah, jawaban bonus gitu ya. Tapi kalau saya sudah sampaikan, ya itu nanti dilihat. Terus sekali lagi, ini sebelum masuk ke soal ya, teman-teman manajemen waktunya jangan lupa. Kalau kita melihat soal, kita langsung masuk ke soal aja ya, bentar. Baca soalnya, ini waktunya 150 menit juga nih, 2 jam setengah gitu ya. 2 jam setengah dengan pilihan ganda, dengan soal 5, dan ada 2 soal kalau menurut saya yang lumayan kompleks ya, linear programming sama DCA ya, lumayan ya. Lumayan gitu ya, tapi ini dalam waktu 2 jam setengah. Jadi kemungkinan nanti 6 soal, ya teman-teman harus bisa memanage waktunya, jangan sampai teman-teman habis dalam mengerjakan setengah jam, atau lebih dari 1 jam hanya mengerjakan fokus di 1 soal gitu. Jadi teman-teman harus bisa membagi nih. Kalau misalnya waktunya 2,5 jam atau 3 jam, dibagi 6 soal nih, kira-kira 1 soal maksimal saya harus mengerjakan berapa, 1 soal dalam waktu berapa menit lah maksimal gitu ya. Jadi ketika sudah lewat dari waktunya, sebaiknya teman-teman pindah ke soal yang lain. Kecuali mungkin yakin bisa diselesaikan ya tadi. Kenapa? Karena kalau teman-teman nih, sebagus apapun misalnya dari 6 soal, teman-teman sempurna soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Dan nomor 4 lah, tapi 2 soal nggak kekerjakan, ya udah nilainya di 4 itu. Agak susah bagi saya ngasih nilai untuk yang tidak dikerjakan gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah mengerjakan semuanya, walaupun tidak sempurna, tetap kan masing-masing soal ada nilainya gitu ya. Lebih mudah juga untuk saya untuk menilainya. Nah, jadi teman-teman lebih memanage waktunya lagi biar semua soal bisa dikerjakan. Gitu ya. Nah, ini dari sisi manajemen waktu. Kemudian dari sisi jenis soalnya ya teman-teman juga bisa dilihat di sini tuh untuk tengah semester kedua itu banyak logika yang bermain gitu ya. Teman-teman harus, soalnya mungkin cerita gitu ya, agak kompleks kemana-mana, tapi teman-teman harus bisa menganalisis dan mengidentifikasi apa sih nih yang diminta, kemudian datanya apa saja sih yang ada gitu ya. Jadi memang harus clear dulu nih pas di awal yang diketahuinya apa saja, kemudian yang diminta apa. Kemudian jangan kaget dulu kalau melihat soal yang panjang ceritanya, ya udah tinggal analisis aja nih data yang ada apa gitu ya. Nanti kita bahas, kita lihat di soal UAS genap ini. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kita masuk. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan sebelum bahas soalnya. Kalau misalnya kita ngerjain soalnya itu dari yang poin tertinggi dulu, Pak, boleh nggak, Pak? Atau iya, boleh. Paling mudah? Nggak. Silakan saja, itu preferensi masing-masing gitu ya. Soal yang poinnya paling tinggi atau yang paling mudah. Penekanan saya sih jangan sampai ada soal yang tidak terkerjakan, itu aja. Oh, oke, Pak. Kalau yang tahun lalu yang tengah semester kemarin kan ya kebanyakan soal standar costing itu tidak kekerjakan ya sebagian besar. Dan kebetulan juga yang paling susah dan paling tinggi nilainya ya.
sama sih, paling tinggi nilainya sama yang budget kalau nggak salah ya, tapi termasuk yang tinggi nilainya gitu. Nah, kalau soal mana yang didahulukan silahkan, yang penting jelas aja ya di lembar jawabannya, ini soal sekian gitu. Silahkan mau yang mudah dulu atau yang paling sulit atau paling tinggi nilainya, itu terserah masing-masing punya preferensi masing-masing, kemudahan masing-masing. Kalau dari sisi saya sih yang penting semua bisa dikerjakan gitu ya. Oke, kita masuk ke soal aja ya. Cuman ini Zoom-nya nih saya minjem nih, jadi nggak ada matinya nih, bisa 2,5 jam. Karena nggak ada matinya, kita istirahat dulu sebentar ya sambil menunggu. Nah, siap-siap kepada bagian yang presentasi. Ada yang sudah bikin videonya ya, bagus juga yang bikin videonya. Mungkin nanti kita dengarkan sama-sama videonya. Kalau yang enggak, nanti siap-siap untuk presentasi juga ya. Oke, kita istirahat sebentar sekitar 5-10 menit. Kalau mau tetap di sini silakan, mau ngopi dulu, istirahat dulu ke belakang ke toilet juga silakan ya. Ininya nggak dimatikan, ininya Zoom-nya tetap. Silakan ya, kita istirahat 10 menit. Bagian siapa nih yang mengerjakan kemarin? Delapan, 9, 10 pilihan ganda. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Meltri ya? Luisa. Oh ya, silakan. Luisa. Mau share sendiri atau dari saya nih? Dari Bapak aja. Oh, boleh. Mana ya, bentar. Ini ya, silakan Lisa. Jadi di soal nomor 8-10 ini mengenai cost behavior analysis. Jadi PT ANA sedang melakukan cost behavior analysis menggunakan high and low point method terhadap biaya listrik untuk industri di perusahaannya. Jadi di sini kita itu dikasih 2 data, yaitu satu data yang tertinggi dan yang satu lagi data yang terendah. Jadi kita tinggal buat tabelnya aja. Yang high-nya itu ada biaya sebesar 120 juta, lalu kemudian dengan jumlah jam mesin terpakai sebanyak 420 jam. Jadi si jumlah jam mesin terpakainya ini sebagai cost driver, karena kan cost driver itu variable independen yang bisa mempengaruhi total cost. Jadi di sini yang bisa mempengaruhi total cost ini kan si jumlah jam mesin terpakainya. Lalu untuk low-nya ada cost sebesar 98 juta dengan mesin produksi beroperasi selama 340 jam. Setelah itu, kita cari difference-nya, kita tinggal ngurangin yang cost-nya, yang high low itu perbedaannya ada 22 juta, lalu untuk jam mesinnya ada perbedaan sebesar 80. Lalu kemudian di nomor 8, kita diminta untuk mencari berapa besarnya biaya per kWh yang nilainya tetap per bulan atas biaya listrik industri di PT ANA. Jadi itu maksudnya kita diminta untuk mencari berapa biaya variabel per kWh-nya atau variabel rate-nya. Itu gimana caranya? Jadi kan hubungan antara biaya dengan pemicunya dapat kita gambarkan, kita bisa pakai rumus persamaan garis lurus yang Y sama dengan MX tambah C, di mana Y itu cost-nya, total cost, terus C itu fixed cost-nya, lalu yang MX itu variable cost-nya, di mana M-nya itu rate-nya atau biaya variabelnya, kemudian X itu cost driver-nya. Jadi yang mau kita cari di soal nomor 8 itu si M-nya ini. Gimana carinya? Carinya itu kan M ini kan gradient. Kita carinya dengan M itu sama dengan delta Y per delta X.
Tadi delta Y-nya udah kita cari, yang perbedaan different cost-nya yaitu 22 juta, terus kita bagi dengan difference dari cost driver-nya 80. Jadi biaya per KWH-nya itu sebesar 275.000. Jadi yang nomor 8 jawabannya D. Terus untuk nomor 9, kita disuruh untuk mencari besarnya biaya abonemen listrik untuk industri yang jumlahnya tetap per bulan. Itu maksudnya fixed cost. Gimana cari fixed cost? Jadi kita ambil salah satu titik. Di sini saya ambil titik yang high, jadi 420,120 juta, dimasukin ke persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y-nya 120 juta sama dengan 275.000 yang tadi, dikali 420 ditambah C. Berarti fixed cost-nya dapat sebesar 4.500.000. Jadi nomor 9 jawabannya A, 4.500.000. Kemudian nomor 10, untuk bulan Juni 2019, PT ANA diestimasikan akan membayar biaya listrik sebesar 111.750.000. Jadi mesin produksi PT ANA di bulan itu kira-kira akan beroperasi selama, jadi di sini kita diminta untuk mencari berapa cost driver-nya. Jadi kita juga tinggal masukin ke rumus Y sama dengan MX tambah C, Y-nya udah diketahui 111.750.000 sama dengan 275.000 X ditambah 4.500.000 cost-nya. Jadi didapat X-nya itu 390 jam. Jadi mesin produksi itu akan beroperasi selama 390 jam untuk menghasilkan biaya listrik sebesar 111.750.000. Oke, makasih Luisa. Ini masih mudah ya teman-teman, menggunakan high and low point method. Kemudian datanya juga sudah ditunjukkan, 2 data yang high point sama low point gitu ya, sehingga tinggal menghitung saja. Terima kasih Luisa. Nggak ada pertanyaan kan di sini atau masih ada pertanyaan? Ini masih soal pilihan ganda ya, jadi tidak begitu kompleks. Nah, kecuali nanti mungkin ke soal esai. Kalau ini dibuat dalam bentuk esai, mungkin dibikin narasi yang lebih kompleks ya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 1 nih. Siapa? Meltri ya, kalau nggak salah. Saya, Pak. Oh, iya silakan. Mau share dari sendiri? Apa aja? Nah. Oh, ini ya. Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama kan kita disuruh untuk menentukan fungsi tujuan atas kontribusi margin perusahaan. Dalam menentukan fungsi tujuan atas kontribusi margin, itu kita harus mencari kontribusi margin per unitnya dulu. Dengan mengurangi revenue per unit dengan semua variable cost per unit produk. Di dalam soal kan diberikan data proses produksi untuk kedua jenis kebaya untuk per setiap 5 kodi atau 100 unit. Sama diketahui harga jual untuk kebaya bordir 2.500.000 per unit, dan untuk kebaya payetnya seharga 3 juta rupiah per unit. Sama di soal diketahui juga tarif upah tenaga kerja untuk di kedua departemennya itu sama 100.000 rupiah per DLH. Sama untuk biaya penggunaan mesinnya itu 20.000 rupiah per MH. Dengan data tersebut, kita dapat cari contribution margin per unitnya dan fungsi tujuan atas contribution margin. Kan di data tabel proses produksi itu dibilang untuk setiap 5 kodi atau 100 unit. Berarti kita ubah dulu data variable cost-nya untuk menjadi setiap 1 unit produk. Yang itu misalnya yang untuk kain tule prilly untuk kebaya bordir itu kan 300 meter dibutuhkan untuk 100 unit produk. Berarti untuk satu produknya dibutuhkan 3 meter. Kita kalikan sama harga kain tule prilly-nya per meter 135.000 dikali 3 meter. Jadi itu dapat 405.000. Terus untuk yang furingnya juga, kalau di soal kan 100 meternya, 1 unit itu 200 meter produknya. Berarti untuk 1 unit itu 2 meter, dikaliin sama harga furingnya per meter 55.000, dapat itu 110.000.
Untuk kebaya payet juga sama seperti itu. Terus untuk DLH-nya, kan di soal yang 200 DLH untuk 100 unit, berarti 1 unitnya tuh 2 DLH. Dikaliin sama tarif upah tenaga kerja di pattern and cutting-nya 100.000, itu dapat jadinya 200.000. Untuk sewing-nya juga sama. Di soal kan dibilang 400 DLH itu untuk 100 unit, berarti 1 unitnya itu 4 DLH. Dikaliin sama tarif tadi yang udah ditentuin di soal 100.000, dapat itu 400.000. Untuk sewing-nya di soal dibilangnya kan 100 MH itu untuk 100 unit, berarti untuk 1 unitnya itu 1 MH, dikaliin sama tarifnya 20.000 MH per MH, berarti dapat itu 20.000. Variabel FOH-nya kan di soal untuk kebaya bordir dibilang 10 juta, itu untuk 100 unit, berarti untuk 1 unitnya itu 100.000. Variabel marketing expense juga untuk 100 unit itu 5 juta, berarti untuk 1 unitnya itu 50.000. Kebaya pahit juga sama seperti itu carinya. Terus didapat total variable cost, nanti total variable revenue tadi dikurangi sama total variable cost-nya, dapat contribution margin-nya. Terus dapat dibuat fungsinya dari contribution margin tadi 1.215.000 X itu untuk kebaya bordir, ditambah 1.125.000 Y itu untuk kebaya payet. Terus untuk yang soal 2 diminta untuk menuliskan semua fungsi constraint atas kasus yang dihadapi perusahaan. Itu yang constraint pertama, X tambah Y sama dengan 200 unit itu dibuat dari dimana klien itu mensyaratkan untuk membuat kedua jenis kebaya itu sebanyak 200 unit, tidak boleh lebih ataupun kurang. Jadi dibuat X tambah Y sama dengan 200 unit. Untuk fungsi yang kedua, 2X tambah 2,5Y kurang dari atau sama dengan dari 1.000 jam per bulan, itu didapat dari soal dibilang di pattern dan cutting department terdapat 5 orang pekerja aktif, di mana tiap pekerja mampu bekerja hingga 10 jam per hari. Sebulan itu sama dengan 20 hari kerja. Berarti kita kaliin 5 orang dikali 10 jam per hari, dikali 20 hari dapat 1.000 jam per bulan. Angka 2 itu merupakan kebutuhan 2 DLH untuk 1 unit kebaya bordir di departemen pattern dan cutting, dan angka 2,5 itu merupakan kebutuhan 2,5 DLH untuk 1 unit kebaya payet di departemen cutting. Kemudian yang fungsi 4X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan dari 2.000 jam itu dapat di soal juga, dikatakan di soal di sewing departemen, jam tenaga kerja tidak bisa melebihi 100 jam per hari dengan 20 hari kerja dalam sebulan, berarti maksimalnya 2.000 jam per bulan. Sama yang angka 4 sama angka 5 itu merupakan kebutuhan DLH untuk setiap 1 unit produk di masing-masing kebaya di departemen sewing. Kemudian fungsi X tambah 6Y kurang dari atau sama dengan dari 600 jam itu berdasarkan mesin hour di departemen sewing, di mana 600 merupakan jam kapasitas maksimal mesin beroperasi dalam 1 bulan. Terus yang fungsi 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan dari 1.200 itu berdasarkan dari direct material kain tule prilly, di mana 1.200 itu merupakan persediaan di gudang yang sudah ada di soal. Untuk 3 sama 4-nya itu sama kebutuhan direct material untuk 1 unit masing-masing kebaya. 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 600 itu berdasarkan direct material furing, 600 itu persediaan yang ada di gudang ya Pak. Terus pertanyaan ketiga, disuruh mengeluarkan model linear programming atas kasus tersebut ke dalam suatu grafik Cartesian dan menunjukkan visible area-nya. Pertama, kita cari dulu titik X sama Y dari fungsi constraint yang sudah kita buat tadi. Untuk fungsi constraint pertama dapat X-nya 200, Y-nya 200. Fungsi constraint kedua yang tadi didapat
Excel 500, Y-nya 400. Yang fungsi ketiga dapat X-nya 500, Y-nya 400 juga. Fungsi yang keempat dapat X-nya 600, Y-nya 100. Fungsi yang kelima dapat X-nya 400, Y-nya 300. Dan fungsi keenam dapat X-nya 300 dan Y-nya 200. Terus kita hubungkan semua titik-titik dari masing-masing fungsi. Terus dapat titik potong dari titik-titik fungsi yang kita sambungkan tadi. Titik potongnya itu harus yang berpotongan sama yang fungsi X tambah Y sama dengan 200. Karena itu merupakan batasan yang harus diproduksi, yaitu fungsi X tambah 6Y sama dengan 600. Kita bisa mencari X sama Y dari titik potong tersebut. Dapat X-nya 120, Y-nya 80. Visible area itu dengan melihat tanda dari masing-masing fungsi constraint seperti tanda kurang dari atau sama dengan dari, itu berarti visible berada di bagian kiri garis fungsi. Terus kita cari visible area yang mencakup constraint dari semua fungsi, dan itu dapat visible area-nya di garis merah-merah. Terus pertanyaan keempat, menentukan jumlah masing-masing produk yang harus dibuat agar tujuan bisnis dapat tercapai dengan sukses. Caranya itu dengan memasukkan X dan Y dari setiap titik sudut yang berada di visible area. Titik A, B, C saya tulis. Titik A itu kan X-nya 0, Y-nya 100. Titik B itu X-nya 120, Y-nya 80. Titik C itu X-nya 200, Y-nya 0. Untuk titik A setelah dimasukkan ke X, Y-nya ke fungsi tujuan yang tadi di jawaban pertama, didapat contribution marginnya 112.500.000. Untuk titik B setelah dimasukkan ke fungsi tujuan tadi, dapat contribution marginnya 235.800.000. Untuk fungsi C dapat kontribusi marginnya 243 juta. Sebenarnya yang menghasilkan kontribusi margin tertinggi itu titik C, tetapi karena klien mensyaratkan tidak boleh hanya satu produk kebaya saja yang dibuat, tetapi harus keduanya, maka yang menghasilkan CM tertinggi serta memproduksi kedua kebaya bordir dan payet yaitu titik B dengan produksi 120 unit kebaya bordir dan 80 unit kebaya payet dengan kontribusi marginnya sebesar 235.800.000. Sudah, Pak. Ya, makasih, Mahdar. Pak. Komplit sekali ya dari atas ke bawah. Teman-teman bisa buka, baca di soalnya ya. Ini memang cukup kompleks, jadi soalnya juga modifikasi dari soal yang sebelum-sebelumnya yang kita kerjakan ya. Di sini produknya ada 2, kebaya payet sama kebaya batik ya tadi ya. Tapi constraint-nya di sini cukup banyak ya. Constraint-nya yang cukup banyak. Penjelasan atau narasi soalnya juga cukup panjang, jadi teman-teman juga harus analisis dan identifikasinya juga harus lumayan clear gitu ya. Nah, pertama yang sering kejebak adalah, bentar mungkin soalnya saya lihat dulu. Nah, data di sini adalah untuk 5 kode untuk 100 unit produk gitu ya. Jadi teman-teman harus sesuaikan dulu nih, jangan sampai terjebak. Jadi nanti persamaannya adalah ini dianggapnya untuk 1 unit. Jadi kita harus disesuaikan nih, biaya-biayanya apakah per unit, apakah per 100 unit. Mahdar tadi sudah melakukan ya, dia konversi jadi per unit. Kemudian yang kedua, profitnya itu adalah berdasarkan yang dilihat adalah contribution marginnya. Makanya di sini maksimal yang dimaksimalkan atau di soalnya diminta adalah maksimal dari contribution marginnya. Maka harus dicari dulu. Di sini kebetulan contribution marginnya tidak ada, jadi harus dicari dulu berapa contribution margin di masing-masing yang disumbangkan, baik oleh kebaya bordir maupun kebaya payet. Nah, setelah dapat contribution marginnya, maka kita bisa menghitung atau merumuskan bisnis functionnya seperti apa. Mahdar juga sudah melaksanakan. Setelah itu baru kita melihat constraint-constraint-nya. Nah, di sini constraint-nya cukup banyak. Pertama dari sisi bahan dasar kebayanya juga ada 2 gitu ya, kain tulle frilly, kemudian kain furingnya itu ada constraint-nya di situ.
Kemudian untuk direct labor hour-nya juga ada, untuk mesin hour-nya juga ada constraint lagi, dan seterusnya. Bahkan di akhir ada juga constraint bahwa X tambah Y itu harus 200 gitu ya, 200 unit. Nah, Mahdar juga sudah menjelaskan ya constraint-nya. Tapi sepertinya ada yang kelewat ya Mahdar ya. Ada 2 constraint atau satu jenis constraint yang kelewat oleh Mahdar sehingga ke bawahnya jadi agak kurang lengkap gitu. Sebelum ke Mahdar, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan dulu, silahkan. Izin menjawab, Pak. Silahkan, Atsila. Mungkin yang X lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, sama Y lebih dari sama dengan 1. Ya, gimana elaborasinya? Penjelasannya gimana? Jadi kan di soal dikatakan bahwa setiap produk itu tetap harus ada berapapun proporsinya. Jadi karena saya mikirnya itu kan barang jadi. Jadi barang jadi itu nggak mungkin jumlahnya lebih dari 1. Kalau misalkan kita pakai constraint-nya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, otomatis bisa saja titiknya itu ketemu di 0, sekian. Yang mana berarti dia belum finish good gitu, Pak. Oke, makasih Arsila. Mahdar, Ya, Pak. gimana? Kebayang nggak Mahdar? Gimana? Yang karena dia harus ada yang diproduksi Pak, dua-duanya. Iya, jadi tidak boleh ada yang 0 karena di soal juga kelihatan ya. Nih di sini PH itu mensyaratkan Gotik untuk membuat kedua jenis kebaya itu sebanyak 200 unit. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tidak memperbolehkan Gotik untuk hanya membuat kebaya bordir saja atau hanya membuat kebaya payet saja. Oke, sampai sini teman-teman yang lain juga ya. Paham nggak maksudnya? Makanya Atsila tadi menambahkan constraint-nya adalah X harus lebih besar dari sama dengan 1 dan Y juga harus lebih besar sama dengan 1. Jadi 0, 100 sama atau 200 0 ini tidak masuk visible area. Kenapa? Karena nggak mungkin ada kebaya salah satunya 0 gitu. Jadi harus ada minimal 1 yang diproduksi. Jadi nggak boleh ada yang 0. Harus minimal 1, ada biaya 1 yang diproduksi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Agit Sinubrinata, absen 2, Pak. Nah, kalau tadi ada tambahan titik gitu, berarti nanti ada kayak garis horizontal dan vertikal ya Pak ya, yang di titik 1 Pak, untuk menggambar grafiknya. Ya, bisa jadi begitu. Ya sih, yang satunya ya, titik satunya bisa harus ada garisnya di situ. Biar kelihatan, biar kelihatan ya. Oke, mungkin ada yang mau share nggak gambarnya? Jadi kalau misalnya tadi ada X lebih besar sama dengan 1, Y lebih besar dari sama dengan 1, otomatis mungkin gambar yang dibuat Mahdar juga jadi kurang relevan ya, termasuk yang ditetapkan juga titik A, B, C-nya. Yang jadi pertanyaan kan apakah A, B, C yang ke bawah ini benar-benar visible areanya atau bukan? Gitu ya. Ada yang mau memberikan alternatif jawaban? Agis mungkin atau Arsila atau siapa? Saya gambarnya sama Pak, karena nggak kepikiran ada X lebih besar dari Y lebih besar atau sama dengan 1, Y lebih besar sama dengan 1 gitu Pak. Oke, berarti sama kayak gini ya Mahdar ya. Yang lain mungkin Arsila atau siapa? Saya nggak pakai laptop Pak, pakai HP. Waduh, ini siapa dong? Ada yang punya alternatif jawaban? Ada nggak? Tidak ada? Sama, Pak. Semuanya sama begini jangan-jangan ya gambarnya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Marifatus Solihah ya, silakan. Yang constraint yang dari customer kan berarti dia harusnya nggak lebih atau kurang, berarti dia harus sama dengan 200 dong, Pak. Yang X ditambah Y harus sama dengan 200. Yang di Betul. X tambah Y kan sama dengan 200, nggak boleh lebih atau kurang dari 200. Berarti Tetapi
kan ada satu lagi tuh disebutkan bahwa semuanya itu harus diproduksi, jadi dua-duanya harus diproduksi. Jadi tidak boleh 200 itu misalnya semuanya kebaya batik atau 200 semuanya kebaya apa tadi? Kebaya furing. Kebaya payet ya. Jadi semuanya harus ada diproduksi, minimal 1 diproduksi gitu. Jadi nggak boleh ada yang tidak diproduksi sama sekali. Makanya itu muncul lagi constraint X sama lebih besar sama dengan 1 dan Y lebih besar dari sama dengan 1. Berarti garis visible areanya berarti antara titik yang kalau dari gambar Mas berarti dia sama C dong Pak. Kan yang X ditambah Y-nya sama dengan 200, berarti kan dia di sepanjang garis. Kalau saya buat jawabannya seperti itu Pak. Ya betul, harusnya seperti itu. Coba deh yang Marifatus Solihah yang di-share. Ada nggak, bisa nggak? HP juga Pak. Aduh, udah di HP semua ini. Ini pada di mana sih? Nggak di rumah masing-masing ya? Sambil tiduran ya ngerjainnya. Iya ya? Pak, ngungsi. Di rumah. Wifi-nya jelek. Oh lebih ininya. Ya udah deh, ntar saya mau nyoba Pak. Ya. Nah, oke, silakan. Okay. Oh sorry Pak, bisa tolong matiin dulu nggak Pak share screen? Oh iya. Sorry. Silakan. Bentar. Udah bisa Farhan? Ya. Udah Pak. Sebenarnya sih jawabannya sama saya kayak tadi. Cuman ini kan berarti ada tambahan ya. X-nya ini lebih dari sama dengan 1, sama Y-nya ini lebih dari sama dengan 1. Ya. Berarti kalau kita bikin garisnya di sini kan X-nya pokoknya harus lebih dari sama dengan 1. Ya. Y-nya lebih dari sama dengan 1. Kita bikin garis sehingga visible area-nya tuh segini. Jadi nolnya nggak kita masukin, cuman segini doang visible area-nya. Oke. Gitu Pak. Itu satu ya. Tapi ada satu constraint lagi yang tadi disebutkan oleh Marifatus Solihah tuh. Tadi apa tuh? Fat, tadi lu ngomong apa Fat? Constraint X ditambah Y-nya tuh sama dengan 200. Berarti dia visible area-nya sepanjang garis. Gak lebih atau kurang. Paham gak maksudnya? Yang disampaikan? Ya, yang disampaikan Marifatus Solihah gini ya. Constraint yang lain, coba lihat. Constraint yang lain kan kurang dari sama dengan ya. Misalnya garis yang ini nih, 400-500. Kursor saya kelihatan nggak di sini? Oh. Enggak ya? Enggak ya? Bentar. Pokoknya setiap constraint itu kan kurang dari sama dengan. Iya. Ya. Kecuali yang tadi, yang X, Y lebih besar sama dengan 1 ya. Tapi ada... Ini kan yang 200. X plus Y sama dengan 200. Sama yang X plus Y itu sama dengan 200. Itu kan berarti visible areanya bukan ke bawah atau ke atas, tapi di titik di garis itu, garis X tambah Y. Paham nggak maksudnya? Nah, paham, Pak. Nah, jadi CD itu, jadi sebenarnya visible areanya itu adalah sepanjang garis C ke D. Nah, cuman yang D-nya dibatasi, dia tidak bisa 0 tadi. Gini ya berarti ya? Bukan ke bawah, ke D. Oh, gini. Nah, garisnya itu. Jadi titik-titik di sepanjang garis C dan D. Cuman karena tadi ada X lebih besar dari sama dengan 1, maka D-nya itu tidak di titik 0-nya, tapi di titik 1-nya. Berarti 199,1. Oke, paham sampai sini? Jadi visible areanya bukan daerah arsir ke bawah gitu ya, tapi di sepanjang garis CD. Cuman sepanjang garis ini doang nih, Pak? Iya, sepanjang CD doang. Karena kan X tambah Y sama dengan 200. Di sini dia tidak lebih kecil dari 200. Tapi X tambah Y sama dengan 200. Nah, kenapa nggak sepanjang garis sampai ke atas ya, ke 200? Karena dia dibatasi oleh yang garis yang 100 ke 600 itu. Makanya dia... Berarti daerah himpunannya sampai sini nih, Pak? Iya, C sampai sini, titik D-nya 199,1. Oh iya. Nah, setelah dihitung-hitung, makanya nanti dimasukkan nilainya itu adalah kita bandingkan nilai di titik C sama di titik D tadi. Jadi nilai ini berapa tadi ya? 120,80 ya C-nya ya. C-nya kan ini 100. C-nya ya. X-nya 120, Pak. Ya, 120,80 kan di sini. Iya, 80. Nah, titik D-nya adalah 199,1.
Nah, maka nanti dihitungnya adalah di antara dua titik itu mana yang paling besar. Karena semakin ke bawah, hasilnya adalah nilainya semakin besar. Oke. Oke, Pak, paham, Pak. Makasih, Pak. Teman-teman yang lain paham nggak? Atau saya share kuncinya aja ya, biar langsung ya. Oke. Nah, tutup dulu. Apa share kuncinya aja? Oke, kelihatan ya. Ini juga nggak ada arsirannya sih. Jadi kan yang lain, garisnya kan semua ke bawah ya. Tapi karena salah satu constraint-nya adalah X tambah Y sama dengan 200, otomatis ya jadinya yang memenuhi semuanya adalah visible area-nya adalah di sepanjang garis CD ini. Nah, cuman di sini X tambah Y satunya juga nggak kelihatan ya. Ini dianggap kecil gitu ya, tapi kita sudah pastikan bahwa D ini adalah 199,1. Nah, jadi nilai yang kita lihat adalah di titik C 120,80 sama di titik D 199,1. Nah, maka nilainya adalah yang paling besar 35.800. Tadi yang dibuat oleh Mahdar juga ya. Tapi ternyata di titik D, di 199,1, itu nilainya adalah 242.910. Maka CM-nya yang paling besar adalah di titik D, 199 untuk X, untuk kebaya batik, dan Y, kebaya, apa tadi? Salah. Dan kebaya payetnya itu adalah 1. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Saya miss tadi di titik B, kenapa nggak masuk ya, Pak? Titik mana? Yang B. Yang B, ini. Karena ya. Ini kan kalau yang garis, sebentar. Kenapa yang B ini nggak masuk gitu ya? Nah, karena B ini kan, ini garis constraint untuk yang ini. 6X, nih X tambah 6Y kurang dari 1.600. Kurang dari 600. Karena dia kurang dari, kan arsirnya ke bawah sebenarnya. Nah, cuman arsir ke bawah ini kan dia tidak memotong titik X tambah Y sama dengan 200. Paham nggak? Nih, mana sih ininya? Saya masih bingung, Pak. Enggak, kan constraint-nya semuanya kan ke arsirnya ke bawah nih. Mulai dari atas ya, garis-garis constraint-nya ya. Iya. Yang ini kan ke bawah nih semuanya. Garis yang ini ke bawah. Garis yang ini ke bawah semuanya. Garis yang ini juga ke bawah. Nah, hanya garis X tambah Y, ini adalah garis ini. Jadi otomatis sebenarnya kalau tidak ada constraint yang ini, maka visible area-nya adalah garis X tambah Y sama dengan 200 sepanjang garisnya. Karena dia tidak lebih kecil atau tidak lebih besar. Maka sepanjang garis yang ini X tambah Y 200. Tetapi karena ada constraint yang bawah, yang X tambah 6Y kurang dari 600, di mana constraint ini ke bawah ke sini, maka titik X tambah Y yang menjadi bagian dari constraint ini adalah hanya titik C ke D. Coba lihat. C ke D kenapa? Ya, karena kan dibatasi oleh garis ini nih, ke bawah. B ke sini. Yang C ke atas, ini kan di atas ini. Di atas garis yang ini, jadi dia nggak termasuk bagiannya. Makanya visible area-nya adalah titik C ke D. Pak, izin bertanya kalau yang 199 dari mana ya? Kenapa? Titik yang 199. Cara nentuinnya kayak gimana? Dapat 199,1. Nah, ini sama cara ngitungnya. Tadi ini sebenarnya di sini ada nih garis lagi nih, garis X sama dengan
X apa Y sini? Y sama dengan 1 ya. Y kan ada tadi constraint-nya Y lebih besar atau sama dengan 1. Berarti ada garis ke sini nih sebenarnya di sini tuh. Ke sini. Nah, titik D itu udah dapat garisnya, Pak. Boleh ditampilkan? Oke, boleh, silakan share. Jose. Nah, oke, makasih udah dibantu ya, Jose ya. Iya, Pak. Gimana? Oh, ini pakai apa? Tapi yang ini apa namanya? Arsilnya saya pakai yang bersih, soalnya kalau pakai yang kotor bakal numpuk warnanya. Oke, gimana? Coba jelaskan, Mario. Oke, Pak. Jadi yang di sini kan ada X, lebih dari 1. Jadi garisnya ke atas. Terus Y lebih dari 1, garisnya ke samping. Nah, jadi titik-titik perpotongannya tuh di sini kalau kita lihat 1,199. 1,199 ya, 1,99. Iya, Pak. Terus yang di sini nanti 120,80 kalau nggak salah. Ya, betul. Nah, terus yang di sini. Itu berapa? 199,1 ya? Iya, Pak. Ya gitu, kalau dari segi garisnya seperti itu. Nah, coba kecilin lagi gambarnya, Jose. Nah, tadi kan visible areanya berarti sepanjang perpotongan garis yang 120,80 sampai 199,1 di sini gitu kan. Makanya dua ini yang dinilai mana yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar adalah 199,1. Ini X-nya lebih besar sama dengan 1, Y-nya lebih besar sama dengan 1, Mario. Agak salah ya. Kalau pakai yang lebih besar dari 1 nanti numpuk warnanya, Pak. Nggak bisa dilihat. Oh, itunya. Ya, nggak apa-apa. Tapi intinya dia lebih besar ya. Jadi sehingga garis ini nanti ketemu. Maksudnya garis dari titik 120,80 ke 199,1 itu intinya apa? Terarsir oleh semua constraint gitu. Makanya dia nanti jadi visible area. Oke. Terima kasih Mario ya. Tapi apapun gambarnya, teman-teman mudah-mudahan bisa nangkep ya logikanya ya. Atsila, yang punya Atsila gitu juga nggak? Iya Pak. 199,1. Ya, jadi logikanya ya teman-teman dapat gitu. Tadi yang Mahdar sampaikan itu kurang dari sisi constraint X lebih besar sama dengan 1, Y lebih besar dari sama dengan 1. Makanya sebenarnya tinggal. Nah, kalau sudah gitu nanti di gambarnya juga kelihatan gitu titik persimpangannya, bukan titik persimpangannya, jadinya visible areanya itu adalah sepanjang garis 120,80 dan 199,1. Yang paling tinggi yang 199,1. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum masuk ke soal berikutnya? Ini memang agak kompleks ya soalnya ya, jadi teman-teman kalau nggak teliti amat agak susah gitu ya. Tapi itulah yang penting logikanya dapat. Tadi yang Mahdar itu yang agak kurang ya itu saja. Di constraint-nya itu kurang X lebih besar sama dengan 1, Y lebih besar dari sama dengan 1. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, Agis, silahkan. Melanjutkan yang tadi ya, Pak ya. Kan apa namanya? Mungkin nggak sih, Pak, kalau seumpama yang diarsir itu atau yang kita gunakan itu nanti ngawang gitu, Pak. Ngawang itu gimana maksudnya? Ngawang itu gimana ya? Jadi daerah yang diarsir itu nggak nempel di bawah gitu, Pak. Jadi kalau nempel di bawah gitu kan nempel di 0 atau ada
X lebih dari 1, Y lebih dari 1 itu kan kayak di gambar tadi, itu ada 3 titik yang di atas pasti kelihatan gitu loh Pak. Nah bedanya yang pengen saya tanyakan tuh, kalau seumpama ada di area yang nggak nempel di bawah gitu Pak, itu gimana caranya? Mungkin nggak sih Pak? Ya, kalau tadi gambarnya betul kan nggak nempel di bawah sebenarnya. Kan ada nempelnya di titik Y1 X1. Iya. Nah, terus pertanyaannya? Nah, itu kalau seumpama garis itu nanti dia itu daerah yang diarsir itu bukan di paling pojok bawah gitu. Jadi umpamanya ada area 1, 2. Nah, yang di itu Pak tadi Pak. Kalau di jawaban tuh mana ya? Kalau kayak yang di titik antara 200 sama 300 400 gitu umpamanya Pak. Itu gitu mungkin nggak sih Pak kalau jawabannya itu ada di situ Pak? 200 300 400. Di tengah-tengah gitu maksudnya ya. Break even point analysis ya. CVV ini mudah lah, relatif mudah, cuman dia dia dibuat lebih sedikit kompleks dengan memasukkan 2 produk gitu ya. Jadi produknya sama, cuma dia dengan cara 2 gitu. Jadi seolah-olah ada dua produk di sini. Dengan cara CIM atau dengan cara LIM, istilahnya sederhananya seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah, atau yang diminta adalah berapa jumlah unit produk SUB yang terjual pada saat break even, kemudian berapa yang dijual untuk mendapatkan laba setelah pajak 6 juta, kemudian berapa agar pilihan atas kedua produksi tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan. Jadi dua-duanya kondisinya sama ke nomor 3 ini, baik menggunakan CIM atau LIM, itu dalam berapa unit yang harus dijual sehingga dua-duanya sama produk income-nya seperti itu. Nah, karena ini terkait break even point analysis, maka yang harus kita cari ya pertama berapa variabel manufacturing cost-nya, kemudian berapa fixed cost-nya gitu ya. Berapa fixed cost-nya, berapa contribution margin per cara, kemudian berapa fixed cost per caranya. Nah, di sini diketahui dari data-data untuk CIM harga per unitnya sama 500, cuman di sini kita tahu bahwa variabel manufacturing cost-nya berbeda-beda. Kalau kita menggunakan cara CIM itu 180, kalau cara LIM 230 gitu ya. Sementara fixed cost-nya harga per unitnya masing-masing 500. Kemudian variabel manufacturing cost-nya 180 dan 230. Variabel marketing expense-nya 20, kemudian contribution margin-nya sehingga masing-masing contribution margin-nya 300 dan 250. Sementara fixed cost-nya 15 juta untuk CIM dan 10 juta untuk LIM. Nah, kalau sudah dapat datanya seperti itu, maka kita tinggal menghitung berapa RBE-nya. Jumlah break even point, jumlah penjualan revenue pada saat break even point. Nah, rumus break even point kan fixed cost dibagi dengan kontribusi margin per sales dollar. Untuk CIM, fixed cost-nya 15 juta dibagi contribution margin per sales dollar-nya 300, maka dapat 50.000. Untuk LIM, fixed cost-nya 10 juta, contribution margin per sales dollar-nya 250, maka dapat 40.000. Kemudian kalau kita mau profit 6 juta, ya tinggal ditambahkan profit, masukkan ke rumusnya, total fixed cost ditambah profit, ditambah 6 juta, kemudian dibagi contribution margin per sales dollar, maka dapat dia 70.000, untuk claim 64.000. R dolarnya 35 juta, 32 juta. Jadi tinggal dimasukkan ya. Nah, pertanyaan yang nomor 3, ini kan yang ditanyakan berapa jumlah total nilai sales untuk produk SUB yang harus diperoleh PT Kans agar supaya kemudian pilihan atas kedua cara berproduksi tersebut menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan. Karena price-nya sama, berarti agar relevan, agar kedua-duanya tidak relevan, maksudnya kita mau pilih CIM atau LIM, nanti income yang akan kita hasilkan juga sama, berarti yang cost-nya pada berapa unit yang harus diproduksi agar cost-nya sama, sederhananya gitulah. Maka kita masukkan
300X, 300 itu kan contribution margin, dikurangi fixed cost, operating income-nya kan sama nih ya. 300X, jadi karena contribution margin untuk CIM itu 300, X itu jumlah yang diproduksi, berarti 300X dikurangi fixed cost, sementara untuk KLIM 250X kurangi fixed cost-nya 10 juta, maka 50X sama dengan 5 juta, maka X 100.000. Jadi titik di mana unit yang diproduksi 100.000 itu operating income-nya akan sama. Maka di sini total cost-nya sama, operating income-nya sama, yaitu pada titik penjualan 100.000 unit dengan nilai penjualan 50 juta. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Soal nomor 2 ini ya CVV analisis untuk BEP, cuman dibuat agak kompleks dengan ada 2 produk ini ya. Seolah-olah ada 2 produk, padahal satu produk, cuman menggunakan 2 mekanisme yang sama. Nah, teman-teman yang penting tadi harus mengidentifikasi dulu mana contribution marginnya, berapa fixed cost-nya. Nah, kalau masing-masing sudah dapat, kita tinggal masukkan ke perhitungan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya after tax sama before tax itu nanti bakal ngaruhnya kemana ya, Pak? Nah, income before tax, after tax itu dulu kan pas pembahasan soal juga sempat dibahas gitu ya. Nah, kalau income before tax, nah ini berarti kan 6 juta ini adalah profit yang profit 6 jutanya. Nanti 6 juta ini kalau dikurangi tax nanti berapa? Nah, ini kalau di soal-soal sebelumnya yang kita bahas juga kan kalau income after tax berarti dia harus dirubah dulu menjadi income before tax. Nah, di sini tax-nya kan nggak ada ya, nggak kelihatan ya. Dia kondisinya sebelum pajak, Pak. Iya, sebelum pajak. Jadi nanti 6 juta ini yang benar-benar didapatnya kan dikurangi tax dulu gitu ya. Tapi 6 juta inilah kalau untuk perhitungan CVV analysis ini berarti 6 juta ini ya 6 juta sebelum pajak ya. Nanti kalau diketahuinya income after tax, berarti kita harus ubah dulu menjadi income before tax. Karena tax-nya itu tidak dimasukkan ke rumus untuk CVV analisisnya. Jadi di luar dia. Terus mau nanya lagi, Pak. Kalau misal ada kenaikan contribution margin itu sama aja kayak kenaikan contribution margin ratio nggak ya, Pak? Kenapa? Oh iya, kalau contribution marginnya naik gitu ya, sementara price-nya tetap, otomatis dia contribution margin rasionya juga naik. Kecuali price-nya juga naik gitu ya. Tapi kalau price-nya tetap, contribution margin-nya naik, maka contribution margin rasionya juga naik. Kan itu ini matematika aja ya, persamaan matematika saja. Jadi Pak, misalkan kondisi 1 itu normal, kondisi 2 dia itu ada misal kenaikan contribution margin. Nah, tapi rasionya itu akan tetap sama ya, Pak? Selama price-nya tetap ya, contribution margin-nya sama. Contribution margin rasionya naik. Sorry. Tadi apa? Contribution margin awal normal. Iya, terus keadaan satunya contribution marginnya dinaikkan gitu. Oke, terus? Apakah contribution margin rasionya naik atau tetap gitu ya? Maksudnya masih tetap bisa dibandingkan atau udah berubah gitu, Pak? Kalau price-nya, sebentar. Contribution margin ratio kan ini misalnya yang ini ya, yang LIM 300/500 kan, contribution margin ratio ya, berarti 60%. Yang ini 250/500 jadi berapa? 50% lah ya. Nah, katakanlah yang ini dia 300 itu berubah menjadi 400 contribution margin rasionya ya, contribution marginnya ya, jadi 400 misalnya. Selama harga per unitnya tetap, berarti contribution margin rasionya juga naik. Berarti kan 400/500. Jadi 80%. Gimana Ini Pak? Ini kan contribution margin 300.
Kalau kita naikkan jadi 400 misalnya, contribution marginnya kan naik jadi 400. Iya. Tapi selama price-nya tetap 500, maka contribution margin rasionya juga naik karena kan 400 dibagi 500. Jadi 80%. Oh, ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, kita sampai jam berapa sih ini? 12.40 kan? 12.40. Iya, betul Pak. Waduh, ada 3 soal lagi. Kita langsung ke soal nomor 4 aja dulu ya, yang agak susah ya. Yang 3 itu. Iya, Pak. Yang soal nomor 3 itu. Oh ya, mungkin sedikit aja yang soal nomor 3. Pak, boleh nanya bentar ya, Pak? Oke, silakan. Berarti kalau dalam akuntansi biaya ini yang dijadikan dasar perhitungannya itu bukan net income, tapi income from operation ya, Pak? Bukan net income, tapi income from operation. Ya enggak, tergantung sama. Tapi kan umumnya apa yang menjadi fokus di akuntansi biaya adalah biaya produk ya, biaya produk umumnya. Oke, ini siapa yang bertanya sih? Jose ya? Pak. Oh, ya. Biasanya kan fokusnya nggak kelihatan di sini. Fokusnya kan di biaya produksinya, umumnya gitu ya. Apakah dia net income atau operating income? Ya itu tergantung kebutuhan. Karena kalau net income kan itu nanti jatuhnya ke akuntansi keuangan gitu ya. Banyak biaya-biaya yang lain di perkantoran dan seterusnya. Karena akuntansi biaya fokusnya di manajerial, fokusnya di produksi, maka lebih ditekankan di produksi. Tapi pada akhirnya kan nanti digabung di akuntansi keuangan juga. Oke. Iya, jadi di sini mungkin untuk memudahkan saja gitu ya. Jadi sampai operating income-nya. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya. Oke, nomor 3 mungkin sekilas-sekilas aja nih ya. Ada kuliah lagi nggak sampai sini? Ada Pak, kuliah manajemen keuangan jam 1. Nah, kan ada kan? Oke. Nanti saya sampaikan lah ya kuncinya nih ya buat belajar. Nah, intinya kalau yang nomor 3 kan tadi ya yang disampaikan bentar. Stop dulu. Oke, ini soal yang nomor 3. Intinya kan ini rekonsiliasi ya, income statement, direct cost sama full cost. Nah, di sini yang ditanyakan yang pertama adalah variance-nya sama kayak tadi, kemudian income statement full cost sama income statement direct cost dan terakhir rekonsiliasi. Nah, kalau di soal ini variance-nya itu cuma 2 ya. Variable cost, volume variance sama direct labor rate variance atau labor rate variance. Nah, nanti perbedaannya teman-teman bisa dilihat gitu ya. Nah, di sini data-datanya juga ada. Nah, dapat dari mana volume variance? Nah, volume variannya adalah dia kapasitas produksinya 1000 unit, tetapi unit yang diproduksi tahun itu adalah 1100. 1100 dari mana? 1650 direct material yang digunakan dibagi kebutuhan material standarnya yaitu 1,5 per unit. Makanya 1650 dibagi 1,5, 1100 unit. Nah, karena 1100 unit yang diproduksi, sementara kapasitas budgetingnya 1000, maka di sini muncul volume variance, yaitu sebesar 5 juta. Karena dia melebihi kapasitasnya, kan dia favorable ya. Sementara labor rate varian adalah karena rate-nya yang distandarkan 25.000, sementara dia aktualnya 26.000, maka ada labor rate variance di sini. Nah, setelah dapat variance ini tinggal dimasukkan ke masing-masing income statement gitu ya. Kemudian nanti tinggal dicari selisihnya, rekonsiliasinya. Itu saja sih ya kalau soal yang nomor 3 kayaknya tidak ada yang aneh. Cuman yang itu tadi di soalnya kadang-kadang dibikin sedikit rumit dulu, kita harus mencari dulu
sebelum kita dapat ke perhitungan-perhitungannya. Teman-teman harus fokus aja di situ gitu ya. Nah, terakhir mungkin yang agak rumit adalah soal terkait differential cost analysis. Nah, teman-teman harus paham nih, mana yang termasuk differential cost, yang dipertimbangkan untuk perhitungan, dan mana yang tidak dipertimbangkan untuk perhitungan. Ini kan sebenarnya kasusnya sederhana di sini ya. Jadi perusahaan mau buat produk apa tuh namanya? Perusahaan 13. Nah, untuk bikin perusahaan 13 ini salah satu bahannya yaitu pertan 72. Nah, pertan 72 yang dibutuhkan cukup banyak, sekitar 80.000 unit. Ada dua pilihan nih, apakah memproduksi sendiri, membuat sendiri, atau kita membeli. Sederhananya adalah kita mau cari mana biayanya yang paling murah gitu ya, antara membuat sendiri dengan membeli. Berarti kan kita harus menghitung nih, membeli atau membuat sendiri. Kalau untuk membeli, gampang ya, tinggal dicari, dihitung. Membeli, harga belinya 55.000, kali 80.000 berarti 4.400.000, dan untuk membeli itu ada transportation cost-nya 25 juta, sehingga biayanya 4.425.000, 4.425.000. Nah, yang mungkin perlu hati-hati adalah ketika teman-teman membuat, berapa biaya untuk membuat 80.000 unit itu. Teman-teman harus mana yang masuk different cost, mana yang tidak. Di sini yang variabel cost otomatis dia tetap masuk gitu ya, dikali per unitnya berapa. Fix FOH, di sana ada fix FOH 1.200.000, fix cost-nya 5 juta, jasa ahli 10 juta, sewa refrigerator 12 juta. Nah, ini tadi yang ditanyakan di awal ya. Opportunity cost-nya rent revenue 30 juta, yaitu dia opportunity cost dari ketika kita membuat. Karena ketika kita membuat, otomatis si kapasitas yang digunakan untuk membuat 80.000 per tan itu tidak bisa disewakan keluar sebanyak 30 juta per tahun. Nah, dari sini kelihatan bahwa lebih baik atau lebih hemat dia dengan menjual atau membeli dengan cost saving-nya sebesar 400.000 per unitnya ya, karena dia penghematannya cuma 32 juta, tapi minimal dia 400. Kemudian harga baru maksimalnya ya 55.400. Jadi harga belinya harus sama dengan kos membuat sendiri, itulah harga beli maksimal. Kemudian kalau ada diskon ya tetap diterima karena di sini beli ternyata lebih hemat gitu ya. Oke, yang nomor 4 ada pertanyaan? Bisa tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya kenapa yang fix FOH itu dimasukkan ke perhitungan differential cost analysis untuk make ya, Pak? Kan kalau misalnya di buku itu kan fix FOH itu hanya dimasukkan jika dia sudah melewati rentang. Nah, di sini rentangnya sama-sama 100%, Pak. Kok dimasukin gitu? Menurut Salsabila nggak dimasukkan ini ya? Iya, Pak. Pertama, gini lihat, kapasitas yang digunakan itu kapasitas yang menganggur atau dia digunakan untuk produksi sebelumnya? Menurut Salsa? Yang menganggur, Pak. Menganggur kan? Kenapa menganggur? Karena dia menggunakan semuanya 80%. Jadi kapasitas itu memang dia tidak digunakan. Oke, nah jadi fix FOH ini muncul ketika dia digunakan untuk membuat pertan 72. Coba lihat di paragraf kedua ya, paragraf kedua soalnya. Nih. Untuk menghasilkan 80.000 unit per tan 72 sesuai rencana tersebut dibutuhkan prime cost bla 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 bla. Dan itu dibutuhkan variable indirect manufacturing cost dengan harga 5.000 per unit. Kemudian diketahui jumlah total variabel FOH-nya adalah 25% dari jumlah total keseluruhan biaya FOH. Berarti biaya FOH fix-nya adalah 75%-nya lah ya, hingga dapat 1,2 miliar. Nah, pertanyaannya kan, apakah fix FOH ini tetap muncul kalau tidak membuat pertan 72? Paham nggak maksud pertanyaan saya? Jadi fix FOH ini muncul ketika kita bikin pertan 72. Kalau si perusahaan tidak membuat pertan 72, fix
kata-katanya di soal itu yang mana ya Pak? Saya nggak nyambung soal. Nggak, tapi kalau dengan kata-kata saya ini bukan pas. Paham nggak kalau kata-kata saya seperti itu? Fix FOH ini muncul ketika kita membuat pertan 72. Jadi ketika kita tidak membuat pertan 72, fix FOH ini nggak muncul. Sehingga dia masuk differential cost. Oke, di soal kata-katanya seperti apa? Ini yang paragraf 2 nih. Untuk menghasilkan 80.000 unit pertan 72 dibutuhkan. Jadi ini saya sih mengasumsikannya ini adalah bagian dari untuk membuat 80.000 unit pertan 72. Jadi keseluruhan biaya ini adalah keseluruhan biaya untuk membuat khusus untuk membuat 80.000 unit pertan 72. Oh gitu Pak. Pak nggak nyambung saya. Ya, tapi ini memang analisis ya, analisis masing-masing. Beberapa juga ada yang mempertanyakan itu, kenapa sih fix FOH di sini masuk ke sini. Tapi kalau dengan penjelasan saya tadi dengan bahwa fix FOH ini muncul karena kita membuat pertan 72. Jadi kalau kita tidak membuat pertan 72, maka fix FOH ini nggak muncul. Itulah masuk sebagai differential cost yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau fix FOH ini tetap muncul, terlepas dari kita membuat pertan 72 atau membeli pertan 72, maka ini tidak dipertimbangkan karena dia bukan differential cost gitu. Tapi dari soalnya lihat bahwa fix FOH ini muncul ketika kita membuat pertan 72. Gitu Salsa. Karena di tulisannya itu untuk membuat 80.000 pertan 72 itu butuh ini dan 70 bagian dari FOH itu adalah fix FOH gitu Pak. Iya, gitu. Kalau seandainya Pak misalnya di soal ujian, asumsi misalnya ada soal rancu kayak gitu. Misalnya bagi saya ini kan agak rancu ya Pak kata-katanya. Ya, oke, paham lah. Asumsi saya tuh karena dia berproduksi masih di rentang yang relevan, fix FOH itu bagi saya itu nggak bisa dimasukin Pak. Nah jadi bisa nggak Pak saya pakai asumsi kayak gitu? Atau tetap nggak bisa? Kalau memang rancu kan saya selalu sampaikan tinggal asumsinya dituliskan ya. Dituliskan dan dengan jelas ini kenapa ini tidak dimasukkan gitu fix FOH. Kayak ini kan misalnya penyusutan per tahun ini bukan different cost. Marketing cost perusahaan bukan different cost. Nah mungkin nanti Salsa bilang misalnya ya bener-bener rancu tinggal seperti ini aja. Ini bukan different cost karena apa misalnya. Tulis saja penjelasannya asumsinya. Ya paham Pak. Oh ya baik Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Ya terima kasih. Pak izin bertanya Pak. Ya silah. Tadi sebenarnya saya juga termasuk yang bingung. Dia itu termasuk differential cost atau enggak. Tapi masih bisa diterima juga sih argumennya, emang sedikit rancu soalnya Pak. Nah tapi yang saya mau tanyain, kan di situ kan fixed cost itu, dia kan bilangnya variabelnya itu 25%-nya dari total FOH. Berarti fixed cost-nya itu kan 75%-nya ya Pak. Ya. Nah itu kan dapat 1,2 M dari 75% dibagi 25% kali 5.000 dikali 80.000. Nah sedangkan kapasitas normalnya itu tuh 100.000 kan Pak, karena kan dia 80.000 itu 80%-nya. Nah kenapa dia itu nggak dikaliin sama kapasitas normalnya Pak? Karena kan fixed cost itu berapapun yang dia produksi, dia akan tetap keluar sebesar normal kapasitinya Pak. Oke, pertama kita tahu nggak data berapa fix FOH untuk 100.000 untuk kapasitas normalnya? Berarti kan nanti tinggal dikaliin 100.000 gitu Pak. Karena kan kita tahu 80% dari normal kapasitinya itu 80.000. Berarti 100%-nya 100.000. Tapi kan fixed cost kan nggak begitu kan? Kalau gitu kan itu jadi variable cost ketika 100% otomatis dia tinggal menambahkan kali 100% gitu ya maksudnya ya. Kan selama di kapasitas normal FOH-nya itu tetap. Sedangkan dia kan 80.000 gitu ya, 80.000 dia masih di bawah kapasitas normal. Nah makanya di sini asumsi di soalnya jumlah total variabel FOH-nya adalah 25% dari jumlah total keseluruhan biaya FOH. Nah diasumsikan ya, memang ini nggak clear juga gitu ya, memang nggak clear juga. Diasumsikannya ya udah total keseluruhan biaya FOH itu yang dianggap FOH dalam kapasitas normal gitu.
Tapi kalau misalnya Atsila tadi ngasih asumsi seperti itu, misalnya nanti tinggal dikalikan 100.000 gitu ya. Katakanlah kita dapat rate FOH-nya, rate fix FOH-nya tinggal dikalikan 100.000 lah ya, disesuaikan ke 100.000. Ya nanti tinggal diasumsinya tinggal disebutkan. Tapi kalau saya pribadi sih tetap ini asumsinya memang karena dia masih di bawah kapasitas normal. Dan kalau masih dalam kapasitas normal, fix FOH itu harusnya tetap, berarti yang 75% itu kita anggap 75% itu dalam kapasitas normal untuk 100.000 dan di bawahnya gitu. Jadi di sini itu kali Atsila. Jadi di sini asumsinya biaya fix FOH-nya itu 75% dari kan misal biaya total variabel FOH-nya itu 25%. Nah, langsung 75% dari total biaya variabelnya gitu ya, Pak? Iya, gitu. Atau gimana ya? Ya, itu jadi diasumsikan ini khusus untuk menunjukkan FOH-nya. Jadi 25%-nya itu 25% dari kan nilai FOH variabelnya diketahui dulu. Ya kan? Untuk 80.000 unit itu nilai variabel FOH-nya diketahui dulu. Diketahuinya berapa? Misalnya berapa yang variabel? 5.000 ya, kayak 5.000. Nah, berarti nilai fix FOH-nya itu 75%-nya itu dari 5.000 itu. Paham nggak maksud saya? Jadi bukan berarti dia mengikuti variabel FOH-nya terus gitu ya. Kalau misalnya variabel FOH-nya dia naik menjadi 10.000 misalnya, nanti fix FOH-nya 75% kali 10.000. Nggak begitu, asumsi saya ya, nggak begitu. Jadi ini khusus untuk mendapatkan fix FOH dalam kapasitas normalnya. Oke, saya tahu arah pertanyaan Atsila gitu ya. Ini kan harusnya bisa berubah-berubah gitu ya. Ini kan untuk 80.000, harusnya bisa untuk 10.000. Dan jatuhnya ya nanti ke asumsi lagi. Asumsi kami ya ini tuh fix FOH untuk kapasitas 100% gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Atsila. Oke, ini udah 12.50, ini masih mudah lah ya. Profit teman paham aja apa maksud profit ratio dan apa hubungannya dengan contribution margin dan contribution margin ratio. Tidak terasa sudah 12.50, teman-teman juga karena ada kuliah lagi mungkin perlu istirahat gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan, nanti bisa diskusi juga. Kalau untuk sekali lagi kalau ada soal-soal yang nggak jelas, silahkan teman-teman membuat asumsi. Yang penting asumsinya jelas gitu ya. Kenapa memilih itu? Nanti silakan itu tadi kalau ada ketidakjelasan. Nah, teman-teman yakin aja kalau memang itu tidak jelas atau ambigu. Kecuali kalau memang soalnya sudah jelas, kemudian teman-teman bikin asumsi sendiri ya. Mungkin itu yang jadi agak susah juga gitu ya menilainya. Kemudian itu manajemen waktunya jangan lupa karena soalnya katakanlah 6 soal, waktunya 2,5 jam atau 3 jam ya teman-teman harus pandai-pandai membagi waktu dan soalnya mungkin juga saya nggak tahu ya, prediksi saya sih nggak seribet ini gitu ya, paling tadi dari sisi manajemen waktu saja mungkin yang teman-teman perlu terapkan. Itu saja untuk pertemuan terakhir kita kali ini. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ya, Pak Arif, mungkin kita sebelum mengakhiri perkuliahan yang sesi terakhir ini, kita bisa foto bareng dulu kali ya, Pak? Oh iya, foto bareng. Ya, saya setuju, Pak. Wah, ya, ntar dulu ya, saya kelupaan nih, belum lapor nih ntar ya. Oh, portal ya, Pak? Iya. Waduh, telat, nggak apa-apa deh. Terlalu anteng mungkin... ya, banyak pertanyaan. Bentar, tunggu sebentar ya. Oke, gimana Atsila? Mungkin kita bisa foto bareng dulu kali ya Pak sama teman-teman yang lainnya. Gimana ya caranya fotonya ya? Lupa ya?
nanti bisa dibantuin sama Farhan atau Jose buat nge-screenshot, Pak. Oh, siap. Oke. Ini ahli IT-nya ya? Iya, Pak. Ahli banget mereka, Pak. Parah. Silakan Farhan ya. Ayo Jose, silakan. Oke. Semuanya siap ya. 3, 2, 1. Bentar. Udah mulai ya? Bentar. Bentar ya Pak, di-set dulu. Oh, lagi di-set itu. Oh, siap. Gak usah caper, kamu ngapain di sini? Ya terus kamu ngapain di situ? Mas banget tuh, sumpah caper ya. Kamu bisa pergi aja nggak? Ya, terus kamu bisa pergi aja nggak? Terus kamu bisa pergi aja nggak? Kan boleh bantuin kan? Agak susah nggak itunya? Bantu apa, Jos? Dia Jos. Farhan, kamu aja nggak? Wah, susah ya. Ini pas mau dipoto akhirnya muncul juga ya wajah-wajahnya ya. Oh, Grace tuh yang itu. Nelu, Anissa, Ibrilda, Laili, Adinda. Udah, Pak? Udah. Oh, udah di fotonya? Oke, nanti minta ya Atsila ya, tolong di-share ya hasilnya ya, udah kelihatan di sini. Iya Pak, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Teman-teman, terima kasih ya, Terima Satria, kasih, Pak Arif. semuanya juga yang telah direpotkan. Tidak apa-apa, Pak. Saya doakan Terima kasih, semuanya Pak. sukses ujiannya. Jangan khawatir soal nilai. Sekali lagi, saya pengen melihat hasil akhirnya di UAS. Jadi kalau yang nilainya belum bagus pas UTS, saya lihat nanti progresnya di UAS ya. Kalau lebih baik, saya akan sangat menghargai nanti nilai teman-teman. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas semua kendala, kekurangan, atau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sukses semua dan saya tetap sih sehat semua ya dan lulus semua lah. Semoga diberikan kemudahan untuk semua. Mungkin kita akhiri ya di sini ya. Silakan Satria. Baik, terima kasih Pak Arif. Sebelum saya akhiri, saya akan bacakan 2 pantun untuk kelas ini ya Pak. Oh, ini sering keluar untuk nyiapin pantun nih kayaknya Satria ya. Oke. Yang pertama, dari Jati Sampurna ke Jati Asih, naik Gojek di 4. Pak Arif, terima kasih, kos kami jadi meningkat. Mantap. Mantap. Pantun kedua. Mantap deh. Oke, pantun kedua. Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang. Ayo bekerja supaya hasil kita jadi cemerlang. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kuliah ini dan juga kecemerlangan kita, kemenangan kita di UAS. Berdoa mulai. Berdoa selesai, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi semoga sukses untuk semuanya ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya. PJJ ini barang baru juga, mekanisme baru juga buat dosen juga teman-teman juga semuanya ya.
Oke, sekian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Silakan live ya masing-masing ya.